Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfan Azwardi dengan NIM 24060177120010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengujian perangkat lunak Cafe POS yang sebelumnya sudah saya dan kelompok saya laksanakan dari mulai rencana pengujian hingga ke proses pengujian sampai ke pembuatan laporan hasil pengujian. Nah, sebelumnya di sini saya akan mendeskripsikan apa itu perangkat lunak Cafe POS. Perangkat lunak Cafe POS itu sendiri merupakan perangkat lunak point of sale POS berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM di bidang kuliner dalam mengelola proses transaksi penjualan secara digital. Aplikasi ini dijalankan melalui browser atau platform web dan dapat digunakan untuk admin maupun kasir. Tujuan utama pengembangan Cafe POS adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi harian, pengelolaan stok produk, serta penyusunan laporan penjualan secara efisien dan akurat. Fungsi utamanya yaitu meliputi autentikasi akun, pengelolaan akun, manajemen produk, pengelolaan transaksi, pengelolaan stok, dan laporan transaksi. Untuk selanjutnya, yaitu isi dari rencana pengujian saya, isi dokumen rencana pengujian saya, itu pertama ada cover, yang berisi nama anggota, itu ada saya sendiri, Muhammad Ridwan Azwardi, lalu ada teman saya Farel, Dava, dan Irfan. Lalu berikut isi dari rencana pengujian saya. Yang pertama ada ringkasan produk. Ringkasan produk sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mengenai Cafe POS, yaitu perangkat lunak point of sale yang berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM di bidang kuliner dalam mengelola proses transaksi penjualan secara digital. Lalu terdapat kebutuhan fungsional dari Cafe POS itu sendiri. Kebutuhan fungsional ini saya ambil dari software requirement yang telah disediakan oleh Bapak Adistia. Uh, untuk kebutuhan fungsional itu sendiri terdapat ada berjumlah 13 dengan fungsi utamanya, yaitu ada membuat akun kasir untuk aktor admin, mengedit akun kasir untuk aktor admin, menghapus akun kasir untuk admin, aktor admin, menambahkan produk baru untuk aktor admin, mengedit detail produk untuk aktor admin, menghapus produk untuk aktor admin, lalu ada melihat daftar produk yang tersedia untuk aktor kasir, lalu ada menambahkan produk ke keranjang untuk aktor kasir, lalu ada melakukan check out untuk aktor kasir, lalu ada menghapus daftar transaksi untuk admin, memperbarui stok otomatis untuk aktor admin, melihat daftar semua transaksi untuk aktor admin, dan melakukan autentikasi login untuk admin dan kasir. Lalu terdapat kebutuhan non-fungsional untuk perangkat lunak Cafe POS itu sendiri. Uh, Aspek-aspeknya yaitu dari aspek keamanan, lalu ada kemudahan penggunaan, kompatibilitas perangkat, dan keandalan data. Untuk ruang lingkup pengujiannya, kami memilih untuk fitur yang diuji, yaitu untuk di fitur yang diuji, yaitu ada membuat akun kasir, mengedit akun kasir, menghapus akun kasir, menambahkan produk baru, melihat daftar produk yang tersedia, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out, memperbarui stok otomatis, melihat daftar semua transaksi, dan melakukan autentikasi login. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional yang kami uji, yaitu ada dari aspek keamanan, yaitu untuk fungsi URL manipulation test, lalu ada kemudahan penggunaan untuk usability test, lalu ada kompatibilitas perangkat untuk cross-browser test, lalu keandalan data dengan input validation test. Lalu fitur yang tidak kami uji, uh, fitur tersebut kami tidak uji karena pada software requirement tidak dijelaskan atau tidak disebutkan. Seperti contohnya itu mengedit detail produk, menghapus produk, dan menghapus transaksi. Lalu untuk tim penguji dari kelompok 7 kelas C, ada saya sendiri, Muhammad Lutfan Azwardi, sebagai test manager, menyusun rencana dan strategi pengujian atau test plan, menentukan jadwal dan alokasi sumber daya pengujian, memantau dan mengelola seluruh proses pengujian. Di sini saya juga tetap melakukan pengujian. Pengujiannya itu sendiri kami bagi tetap masing-masing menguji untuk unit integrasi dan sistem. Nah, jadi saya di sini menguji untuk SRS Cafe POS, pengujian yang unit ini seperti yang dapat dilihat di layar. Lalu untuk integrasi sendiri saya juga menguji. Lalu pada
pengujian sistem juga saya menguji. Lalu untuk anggota kedua yaitu ada Fahrel Andreas sebagai tes analis. Lalu ada anggota ketiga yaitu Muhammad Dafa Aradana Adriansa sebagai tes engineer. Lalu ada anggota keempat yaitu Muhammad Irfan Mursyid sebagai tes engineer. Untuk poin keempat, jenis pengujian. Jenis pengujian itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada pengujian fungsional, lalu terdapat pengujian performa atau performance testing, lalu ada pengujian keamanan atau security testing, lalu ada pengujian antarmuka atau UI testing, lalu poin kelima yaitu level pengujian. Level pengujian ini terdapat 3, yaitu pengujian unit, integrasi, dan sistem. Untuk pengujian unit dapat dilihat pada di layar pada tabel berikut. Terdapat kolom nomor, modul atau fungsi, keterkaitan kebutuhan fungsional atau non-fungsional, langkah pengujian atau butir uji, lalu kode DUPL-nya, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawabnya. Lalu selanjutnya, seperti dapat dilihat di bawah ini. Ini untuk pengujian unit. Lalu untuk pengujian integrasi, pengujian integrasi antar modul termasuk daftar modul yang diuji bersama, langkah pengujian, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab yang dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel pengujian integrasi ini ada kolom untuk nomor, ada daftar modul yang diuji bersama, deskripsi pengujian, langkah pengujian, DUPL atau kode, lalu keluaran yang diharapkan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Lalu untuk pengujian sistem, dapat dilihat untuk pengujian secara keseluruhan sistem secara menyeluruh yang berisi modul atau proses yang diuji, keterkaitannya dengan kebutuhan pengguna akhir, serta rencana pelaksanaan pengujian. Rencana pengujian sistem dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat pada tabel pengujian sistem untuk secara keseluruhan terdapat kolom nomor, keterkaitan kebutuhan fungsional, aktor, langkah pengujian atau kelas uji, dan waktu pelaksanaan. Pada baris pertama ini, pada tabel ini terdapat hanya 2 baris. Yang pertama itu sebenarnya ini untuk seperti alur kerja si admin. Jadi kebutuhan fungsional, alur kerja si admin, dan si aktor kasir. Berdasarkan tabel di atas merupakan pengujian sistem yang dilakukan berdasarkan semua fungsional berdasar aktor sesuai requirement yang sudah ditentukan. Untuk secara lebih detail pengujian sistem dengan kelas uji yang sudah ditentukan di atas beserta butir-butir uji, DUPL, jenis pengujian, dan penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut ini merupakan penjelasan lebih mendalam dari pengujian sistem seperti saat melakukan pengujian pada aplikasi selama proyek PKL. Kami membuatnya seperti itu dengan kolom yang pertama itu ada nomor, lalu ada kelas uji, butir uji, lalu ada identifikasi yang berisi SRS ID dan kode DUPL. Untuk jenis pengujiannya sama semua, kami menggunakan black box. Lalu untuk penanggung jawab dapat dilihat pada layar. Lalu pada poin ke-6 yaitu kebutuhan lingkungan pengujian. Berikut merupakan kebutuhan teknis untuk menjalankan pengujian seperti spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak pendukung, dan konfigurasi server atau basis data. Untuk perangkat keras, berikut minimumnya yang dapat digunakan untuk setiap anggota kami. Yang pertama ada prosesor Intel Core i3 atau yang setara atau yang lebih tinggi. Lalu RAM-nya untuk minimalnya yaitu 4 GB, untuk penyimpanan minimal yaitu 20 MB. Lalu untuk perangkat lunaknya sendiri yaitu ada web server dengan Nginx atau Apache. Lalu bahasa pemrograman yaitu PHP versi 7.4 atau yang dapat yang lebih baru. Lalu untuk browsernya sendiri, untuk kemudian kami menggunakan browser Chrome atau Firefox atau Edge versi terbaru. Lalu untuk konfigurasi sistemnya, file sistem ditempatkan dalam direktori htdocs atau www untuk yang menggunakan XAMPP, lalu sheet database SQL. Untuk garis waktu pengujian atau timeline-nya sendiri dapat dilihat pada layar. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk timeline beserta tanggal pengujian dari tanggal 17 sampai 22 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang poin pertama tadi yang finalisasi, kami jalankan finalisasi rencana sampai pembuatan detailing test case di Trello kami jalankan estimasi 2 hari pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2025. Untuk eksekusi pengujian unit hingga ke eksekusi pengujian sistem kami jalankan selama estimasi 3 hari dari tanggal 19 sampai 21
seperti yang tabel-tabel rancangan pengujian unit integrasi dan sistem sebelumnya yang saya jelaskan. Lalu untuk penyusunan laporan hasil pengujian sama estimasi 3 hari, namun dari tanggal 20 sampai 22 Juni 2020. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu tes pada kegiatan pengujian saya yang saya kerjakan untuk salah satu tes tersebut, yaitu pada pengujian unit. Pada pengujian unit, saya menjalankan pengujian yang dapat dilihat pada di layar, dari melakukan autentikasi login hingga melihat daftar semua transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu butir uji tas, yaitu pada login dengan username dan password yang valid. Dengan kebutuhan fungsionalnya yaitu melakukan autentikasi login SRS Cafe Post F13 dengan modul atau fungsinya yaitu out login username password. Dengan kode TUPL-nya TUPL U1301 waktu pelaksanaan 19 sampai 21 Juni 2022. Lalu untuk hasil pengujian tersebut, seperti dapat dilihat pada laporan pengujian, pada TUPL U1301 login dengan username dan password yang valid dengan modul out login username password. Langkah-langkahnya seperti berikut saya jabarkan, yaitu pastikan terdapat user terdaftar di database dengan username, admin, dan password, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu akses fungsi out login dengan parameter username, admin, dan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu periksa apakah hasil login bernilai sukses sama dengan true, periksa apakah respon login mengandung key user. Di sini saya menggunakan metode white box untuk unit test framework-nya, yaitu PHP unit, dengan hasil pengujiannya yang didapat yaitu oke, 1 tes 2 assertion, atau yang dapat disimpulkan jadi tesnya itu pas atau dapat diterima. Untuk pengujiannya secara langsung praktiknya dapat dilihat pada berikut ini. Di sini adalah tampilan dari VS Code yang saya gunakan untuk menguji PHP unit pada pengujian unit. Di sini saya akan menguji untuk yang butir uji tadi yang saya jelaskan, yaitu mengenai username dan password valid. Apakah akan diterima oleh aplikasi Cafe Post. Terdapat public function test login berhasil. Di sini kalau ada result out login admin dengan username yang valid, yaitu admin, dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu this assert true, result success, login dengan kredensial valid seharusnya berhasil. Lalu ada this assert array has key user result, respon login seharusnya memiliki key user. Untuk menjalankan test case ini pada terminal dapat diketikkan, yaitu untuk vendor bin php unit test outtest.php. Lalu kita klik run. Nah, setelah di run, terdapat tampilan yaitu runtime PHP 8.2.4 dengan time seperti berikut, dengan memori seperti berikut. Hasilnya yaitu 100%, oke, 1 tes atau 2 assertion. Ya, seperti yang tadi kita praktekkan, di sini berarti tes untuk login berhasil dengan data valid ini sukses, dapat diterima oleh aplikasi, dan tidak terjadi bug atau error. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk pengujian bagian sistem, yaitu pada SRS Cafe Post F04 pada DUPL S0401 dengan metode black box, itu menambahkan produk baru tanpa mengisi nama produk. Pada hasilnya dapat dilihat menambahkan produk baru tanpa mengisi nama produk. Prosedur pengujian atau langkahnya itu masuk sebagai admin, memilih menu data produk, pada field nama produk tidak diisi, mengisi field harga dan stok dengan data yang valid, lalu menekan tombol simpan. Pemasukannya itu ada harga produk dan stok produk. Lalu untuk keluaran yang diharapkan yaitu notifikasi berupa pop-up produk tidak dapat ditambahkan dan produk tidak tersimpan. Lalu untuk kriteria evaluasi hasil dapat dilihat seperti ini, dan hasil yang didapat yaitu notifikasi berupa pop-up produk berhasil ditambahkan, produk tersimpan. Lalu dapat kita praktekkan langsung ke aplikasinya. Masuk ke sistem, lalu kita masuk sebagai admin, kita login, masuk ke data produk, lalu kita, karena tadi punya kita itu menambahkan produk baru tanpa mengisi nama produk, maka nama produk kita kosongkan, lalu kita coba masukkan harga misalkan 2.000, lalu stok kita masukkan dengan 20, lalu kita klik simpan.
Kalau kita coba klik simpan, nah, produk berhasil ditambahkan. Seharusnya untuk aplikasi semacam ini, nama produk tidak boleh kosong. Maka dengan ini saya memutuskan untuk menyimpulkan bahwa ini ditolak karena seharusnya ini masuk ke bug karena nama produk seharusnya tervalidasi atau verifikasi tidak boleh kosong. Lalu untuk isi dari laporan hasil pengujian dari kelompok 7 penguji perangkat lunak C, terdapat ringkasan pengujian dengan ringkasan pengujian yang dapat dilihat pada layar. Kami menguji perangkat lunak Cafe POS yang sebelumnya dengan waktu pengujian dari tanggal 17 sampai 22 Juni dan waktu eksekusi pengujiannya itu sendiri dari 19 sampai 21 Juni 2025. Kalau ada saya sendiri, Muhammad Irfan Majurdi sebagai test manager, lalu teman saya Fahrel, Dava, dan Evan Nursin. Lalu untuk poin kedua hasil pengujian dapat dilihat pada layar. Yang pertama ada pengujian unit. Untuk pengujian unit, hasilnya dari rencana pengujian sebelumnya dan setelah dieksekusi dapat dilihat terdapat kolom identifikasi atau identifikasi dan deskripsi, lalu ada kolom modul atau fungsi, lalu ada prosedur pengujian, metode dan unit testing framework, lalu ada hasil yang didapat dan kesimpulan dan bug atau error jika ada. Ada pengujian integrasi. Untuk pengujian integrasi hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat kolom identifikasi dan deskripsi, lalu ada kolom daftar modul yang diuji bersama, lalu ada langkah pengujian, keluaran yang diharapkan, dan hasil yang didapat, dan kesimpulan. Pada contohnya, itu pada TUPL P101 menguji kerjasama antara fungsi add user dengan login pada fitur login. Daftar modul yang diuji yaitu user add user dan out login username password. Langkah pengujiannya yaitu admin buka menu data kasir, admin menambahkan user baru login dengan username dan password yang sesuai dengan admin, tambahkan. Lalu untuk keluaran yang diharapkan yaitu user dapat login dengan username dan password yang admin tambahkan pada user baru. Hasil yang dapat yaitu user dapat login dengan username dan password yang admin tambahkan pada user baru dengan kesimpulan diterima atau berhasil. Ini menunjukkan pada pengujian integrasi pada baris pertama ini, antara modul add user dan out login dapat bekerja sama, dapat berkomunikasi antar modul. Lalu selanjutnya untuk hasil pengujian integrasi selanjutnya dapat dilihat pada laporan pengujian. Untuk pengujian sistem berikut merupakan hasil secara keseluruhan dari aspek stabilitas, performa, validasi input, kesesuaian fungsionalitas, dan kesiapan pengujian. Dengan hasil pengujiannya untuk stabilitas, stabil, tidak ditemukan error atau crash saat pengujian, lalu pada performa aplikasi, respon cepat, proses transaksi dan navigasi antar muka berlangsung lancar, lalu pada validasi input, belum sebetulnya optimal, input kosong atau input yang seharusnya tidak valid masih diterima pada beberapa fitur, misalnya pada login. Untuk kesesuaian fungsionalitas, fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna yang ada pada requirement software, seperti manajemen produk, akun, kasir, transaksi, manajemen stok, dan laporan transaksi. Lalu untuk kesiapan pengguna, sudah layak digunakan, namun masih belum sempurna, masih perlu penyempurnaan di sisi keamanan atau validasi input. Lalu untuk pengujian sistem ini sendiri, kami uji lebih mendetail seperti pada rencana pengujian, yaitu menggunakan teknik black box, metode black box. Step itu diuji melalui butir-butir pengujian yang disusun sesuai dengan kebutuhan aplikasi, sesuai fungsionalitas. Rincian hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat kolom identifikasi dan deskripsi, prosedur pengujian, masukan, keluaran yang diharapkan, kriteria evaluasi hasil yang didapat, dan kesimpulan. Untuk lebih rincinya atau lebih detailnya dapat dilihat pada laporan pengujian. Untuk pengujian metode black box pada pengujian sistem. Lalu pada poin ketiga yaitu rekomendasi atau bagian akhir ini, yaitu berdasarkan hasil pengujian saat ditemukannya bug beserta saran perbaikan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini kami membuat 4 kolom tabel, yaitu pertama ada bug identified atau deskripsi pengujian, lalu ada keluaran yang diharapkan, hasil yang didapatkan, dan saran perbaikan secara spesifik. Di sini sendiri terdapat hasil dari pengujian sebelumnya, entah itu unit, integrasi maupun sistem,
kami jadikan satu pada rekomendasi, yaitu bug-bug apa yang kami dapatkan. Lalu kami jabarkan apa yang seharusnya keluaran yang diharapkan, lalu hasil apa yang seharusnya didapatkan, hasil keluaran yang diharapkan dan hasil yang didapatkan, serta saran perbaikannya. Di sini contohnya yaitu membuat akun kasir tanpa mengisi password. Dengan keluaran yang diharapkan yaitu akun kasir tidak bisa dibuat tanpa password. Hasil yang didapatkan yaitu akun berhasil dibuat. Dengan saran perbaikan, implementasi validasi yang lebih ketat pada input data saat pembuatan akun kasir, sistem harus memeriksa bahwa kolom password tidak kosong dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas jika password tidak diisi. Pastikan juga bahwa password memenuhi standar keamanan minimum seperti panjang karakter yang cukup dan kombinasi huruf dan angka. Lalu ada juga untuk ini masih sama yang membuat akun, lalu ini membuat akun kasir tanpa mengisi username dan password masih sama. Mengedit password menjadi kosong, ini bisa dengan keluaran yang diharapkan yaitu password akun kasir tidak berhasil diedit seharusnya. Lalu akun kasir malah saat di run malah akun kasir berhasil diedit atau tersimpan. Dengan saran yaitu tambahkan validasi untuk memeriksa apakah password yang dimasukkan tidak kosong saat proses pengeditan akun kasir. Sistem harus menolak pengeditan akun jika password dikosongkan dan memberikan pesan kesalahan yang jelas seperti password tidak boleh kosong. Lalu ada mengedit username menjadi kosong dengan keluaran yang diharapkan yaitu username akun kasir tidak berhasil diedit. Lalu hasil yang didapatkan yaitu akun kasir berhasil diedit. Lalu sarannya yaitu validasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa username tidak bisa dikosongkan jika kolom username kosong. Sistem harus menolak perubahan dan memberi notifikasi seperti username tidak boleh kosong. Lalu ada lagi misalkan di sini banyak bug yang kami identifikasi, tapi untuk apabila saya baca semuanya mungkin akan terlalu lama. Nah, misalkan pada menambahkan produk baru tanpa mengisi nama produk. Ini keluaran yang diharapkan yaitu notifikasi berupa pop-up produk tidak dapat ditambahkan dan produk tidak tersimpan. Lalu hasil yang didapatkan yaitu notifikasi berupa pop-up produk berhasil ditambahkan dan produk tersimpan. Saran perbaikannya itu implementasikan validasi untuk memastikan bahwa nama produk wajib diisi sebelum produk dapat ditambahkan. Sistem harus menampilkan notifikasi seperti nama produk tidak boleh kosong. Lalu untuk rekomendasi-rekomendasi lainnya dapat dibaca pada laporan pengujian. Lalu poin keempat yaitu pelajaran dipetik atau lesson learn. Langsung saja untuk dari pelajaran yang dipetik ini, dari sisi pengelolaan tim, pengujian ini juga mengungkap pentingnya koordinasi antara penguji unit, penguji integrasi, dan penguji sistem. Pada pengujian ini kami bagi semuanya merata untuk setiap anggota tetap menguji unit, integrasi, dan penguji sistem. Dikarenakan kami masih amatir, masih pemula, masih belajar, jadi kami sengaja membuatnya untuk mendapatkan semua itu untuk proses pembelajaran kami juga. Jadi kami punya pengalaman masing-masing untuk menguji unit, menguji integrasi, dan menguji sistem. Jadi kita mendapatkan semua pembelajaran tersebut. Berdasarkan pengujian antar modul, integrasi antar komponen perlu terus diperhatikan agar pengujian lebih efektif menyeluruh secara keseluruhan. Meskipun banyak fitur yang berfungsi dengan baik, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal validasi, penanganan kondisi yang tidak terduga. Di masa mendatang, siklus pengujian selanjutnya harus lebih berfokus pada penguatan validasi, penanganan input, serta pengujian lebih mendalam pada integrasi antar fitur, terutama yang terkait dengan transaksi dan pengelolaan data produk. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi pengujian perangkat lunak Cafe POS. Mohon maaf apabila terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.